Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sahabat RSI Aisyah Klaten dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberkahi kita semua. Perkenalkan, saya Agustin sebagai host di acara live streaming Instagram kita pada pagi hari ini yang mengambil tema seputar keputihan. Telah hadir bersama kita beliau Dr. Usman Arifin, spesialis kebidanan dan kandungan. Beliau merupakan dokter tetap di RSI Aisyah Klaten. Untuk moderator pada pagi hari ini beliau Ibu Dwi Hastuti sebagai bidan di RSI Aisyah Klaten. Untuk acara pagi hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dwi Hastuti kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi sahabat RSI Aisyah Klaten. Selamat bergabung di acara Instagram RSI Aisyah Klaten. Pada pagi ini bincang-bincang kita bertema seputar keputihan. Pada pagi hari ini sudah hadir dengan kami Dr. Usman Arifin sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RSIA. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, pada pagi hari dokter kita mengambil tema ini ya, seputar keputihan dokter. Baik. Di mana akhir-akhir ini banyak ibu-ibu atau remaja putri yang mengeluhkan masalah keputihan. Mungkin bisa jelaskan dokter seputar keputihan sendiri, apa yang dimaksud dengan keputihan sendiri dokter? Baik. Keputihan sesungguhnya itu adalah mekanisme dari seorang wanita ya, di mana terjadi pengeluaran lendir dari liang kemaluan ya bersama sisa-sisa proses fisiologi dari alat reproduksi ya, mungkin ada semacam sel-sel yang mati, sedikit jaringan, sisa-sisa darah dan bakteri dikeluarkan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi wanita, khususnya pada liang kemaluan. Jadi sesungguhnya keputihan yang keluar dari liang kemaluan wanita adalah hal yang fisiologis dan itu akan dialami oleh semua wanita, utamanya pada masa reproduksi. Dan dengan adanya lendir yang keluar di liang kemaluan itu dan adanya suatu bakteri yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan liang kemaluan wanita yang disebut bakteri Doderlein yang menyebabkan tingkat keasaman liang kemaluan wanita pada tingkatan asam. Jadi pH-nya di bawah 7. Jadi itu akan menjaga kesehatan liang kemaluan wanita. Jadi hakikatnya keputihan itu dibagi dua. Satu, keputihan yang fisiologis. Ya. Apa yang disebut keputihan fisiologis? Setiap wanita akan mengalami pengeluaran lendir ketika satu, misalkan dalam keadaan stres, itu pengeluaran lendir dari kemaluan akan bertambah banyak. Kemudian ketika wanita tersebut dalam keadaan hamil, ya itu akan mengeluarkan lendir dalam jumlah banyak. Dan ada beberapa keadaan lain di mana terjadi pengeluaran lendir dalam jumlah banyak, dan itu adalah hal yang fisiologis. Kemudian ada keputihan yang patologis. Patologis itu adalah keputihan yang bukan fisiologis atau ada penyebab karena penyakit. Nah, biasanya keputihan yang fisiologis itu ya kita bisa menilai keputihan itu dari warna, kemudian tekstur dan bau. Jadi warna kalau fisiologis itu relatif jernih hingga putih. Kemudian teksturnya juga encer, ya agak lengket sedikit. Kemudian tidak mengeluarkan bau, ya, setara mencolok. Namun keputihan yang patologis atau penyakit itu mengalami perubahan
Jadi mungkin warnanya itu kuning pekat atau mungkin agak kehijau-hijauan atau putih sekali ya, kemudian teksturnya juga kental berbuih atau mungkin eh, ini apa namanya bergumpal-gumpal mirip seperti santan kanil itu ya, kemudian mengeluarkan bau yang mencolok seperti bau amis atau seperti bau ikan busuk. Jadi itu yang patologis atau penyakit. Bagaimana dokter, misalnya seorang wanita itu sudah terjadi ya untuk yang patologis tadi dokter, mungkin apa yang bisa dilakukan untuk wanita supaya tidak terjadi hal seperti itu? Ya, baiklah. Jadi sebelum kita mengarah ke pertanyaan itu, mungkin lebih baik kita aja membahas ini penyebabnya. Oh iya, Ya, iya, jadi penyebab keputihan gitu ji, ya. ji. Ya. Jadi keputihan yang fisiologis tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada beberapa keadaan yang menyebabkan keputihan yang fisiologis. Nah, untuk keputihan yang patologis itu ada penyebabnya. Satu, misalkan disebabkan oleh virus. Jadi virus itu bisa menyebabkan ya keputihan yang patologis. Kemudian juga bakteri bisa menyebabkan. Lalu ada lagi penyebabnya adalah karena keganasan atau proses kanker. Ya. Terus bisa juga karena iritasi zat-zat kimiawi. Ya, jadi misalkan seorang wanita yang memakai zat-zat kimiawi ke dalam liang kemaluannya, seperti mungkin, maaf, ada yang mungkin memakai pewangi atau parfum ya dalam liang kemaluan, atau juga ada yang memakai namanya tampon ya untuk mengurangi lendir itu pada masa lalu itu juga ada sebagian macam memakai itu bisa menyebabkan keputihan yang patologis. Iya. Bagaimana dokter upaya yang harus dilakukan seorang wanita atau remaja putri bila sudah terjadi keputihan yang patologis? Ya, baik. Jadi keputihan yang patologis tentunya adalah sesuatu yang bisa diobati ya, bisa diobati ya. Tentunya sebaiknya melakukan pemeriksaan ya ke dokter ya, bisa di klinik atau di rumah sakit, di mana nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel atau contoh dari keputihan tersebut diperiksa ke laboratorium untuk memastikan penyebabnya. Ya, walaupun secara kasat mata itu bisa diduga penyebabnya. Misal penyebabnya adalah jamur. Ya, kalau penyebabnya jamur, biasanya keputihan ini berbentuk gumpal-gumpal seperti santan kanil. Ya, namun apa namanya, kalau penyebabnya itu misalkan bakteri, biasanya menimbulkan warna yang kehijau-hijauan ya, dan ada beberapa penampakan tadi seperti warna, kemudian apa namanya tekstur dan bau yang khas. Misalkan bakteri biasanya baunya amis ya, seperti bau ikan itu, ikan busuk itu. Nah, nanti setelah diperiksa oleh dokter akan dipastikan penyebabnya apa, kemudian diberikan pengobatannya. Misalkan penyebabnya virus, ya diberikan antivirus, penyebabnya bakteri, diberikan antibakteri, ya penyebabnya jamur, anti jamur, ya semua ada, insya Allah ada obatnya. Berarti intinya keputihan itu sebenarnya bisa dicegah gitu. Dan bagaimana dokter mungkin upaya pencegahan agar tidak terjadi keputihan untuk para ibu atau remaja putri? Ya, baiklah. Jadi ini bab yang sangat penting ya. Jadi bagaimana seorang wanita itu berupaya untuk mencegah jangan sampai terjadi keputihan yang patologis tadi. Jadi diantaranya satu, jangan terlalu lama memakai pakaian yang ketat. Ya, karena apa? Dengan memakai pakaian yang ketat, itu akan menimbulkan kelembapan yang tinggi di sekitar liang kemaluan. Ya, boleh sih, boleh pakaian ketat, tapi jangan terlalu lama dalam seharinya. Ya. Kemudian juga sebaiknya wanita kalau memakai celana dalam sebaiknya berbahan katun.
Ya, berbahan katun. Karena apa? Dengan berbahan katun ini bisa menyerap ya dan juga mengurangi kelembapan. Ya, jadi kadang kan ada yang memakai celana dalam dari polyester mungkin biar apa kencang atau ketat itu, tapi sebenarnya yang bagus itu berbahan katun. Ya. Kemudian seorang wanita setelah buang air kecil ya, kemudian setelah haid ya, bila membersihkan liang kemaluan, ingat arahnya membersihkan adalah dari depan ke belakang. Sebabnya apa? Kalau dari belakang ke depan itu bisa nanti membawa kuman-kuman yang berasal dari dubur ke depan. Ingat, dubur adalah pusat dari kuman-kuman yang patologis. Kalau di dubur, kuman-kuman itu tidak berbahaya karena memang habitatnya atau rumahnya memang di situ. Tapi begitu meloncat ke dalam liang kemaluan bisa menyebabkan keputihan yang patologis. Oleh karena itu kalau cebok wanita itu arahnya dipastikan dari depan ke belakang. Dan ingat, cebok sih boleh pakai sabun, tapi yang misalnya sabun yang ringan ya. Dan juga jangan sering melakukan pencucian liang kemaluan. Misalkan dengan itu apa namanya shower itu disemprotkan dalam liang kemaluan, karena itu akan kurang baik ya. Ya bisa melukai lendir-lendir di dalam liang kemaluan. Cukup diguyur saja. Ya, kira-kira hal-hal itu yang penting dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya keputihan yang penyakit. Kemudian ingat, bila ada perubahan dari warna, tekstur, bau dari keputihan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Misalkan warnanya kehijau-hijauan berbuih, ya kemudian teksturnya juga agak kental, ya kemudian juga baunya menyengat, ya seperti misalkan ikan yang busuk gitu, ya itu pertanda ada sesuatu yang patologis dalam liang kemaluan, itu sebaiknya segera periksa. Atau juga kadang-kadang ada keluar keputihan tersebut bercampur darah, ini harus lebih hati-hati, apalagi disertai adanya perdarahan ketika setelah melakukan hubungan seksual. Itu harus waspada karena itu bisa merupakan tanda-tanda awal suatu kanker dari liang kemaluan. Kalau saat ini ada beberapa produk dokter yang mungkin diajarkan ya untuk para wanita untuk apa dokter mungkin pencucian vagina atau apa itu baik tidak diajarkan dokter. Iya, jadi begini, Tuhan itu sudah menciptakan manusia, itu sudah dilengkapi dengan segala macam mekanisme, termasuk mekanisme untuk menjaga kesehatan. Sebenarnya dalam setiap liang kemaluan wanita itu sudah ada bakteri yang berguna untuk menjaga keasaman vagina. Jadi kalau keasaman vagina itu meningkat, itu mudah terserang penyakit. Jadi bakteri tersebut namanya bakteri Doderlein, itu fungsinya menjaga keasaman. Kalau terlalu sering menggunakan produk-produk untuk membersihkan, dikhawatirkan bakteri tersebut akan mati dan bakteri-bakteri yang jahat akan tumbuh. Jadi sebenarnya tidak perlu liang kemaluan itu selalu rutin diberikan pembersih seperti maaf mungkin produk-produk diiklankan itu, karena Tuhan sudah menciptakan bahwa liang kemaluan itu sudah ada mekanisme ya untuk membersihkan. Ya. Baik dokter, berarti bisa kami simpulkan bahwa keputihan itu sebenarnya hal-hal yang bisa dicegah gitu untuk para ibu atau wanita ya. Uh, Baik dokter, kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa. Pertanyaannya, Ya, kita tunggu dulu ya. kita tunggu pertanyaan dari pemirsa. Ya, silakan apa pertanyaannya? Jadi pertanyaan pertama apa? Ya, pertanyaan pertama, perempuan belum menikah tapi sering pakai painkiller. Apakah pengaruh untuk kesehatan
rekomendasinya dokter untuk pemakaian ventilator yang pada perempuan yang belum menikah. Ya. Baiklah, jadi yang dimaksud ventilator itu apakah ini ya pembalut itu? Kembali yang tipis dokter ya. Pembalut tipis. Ya, sebenarnya gini, eh, fungsi dari pembalut itu adalah untuk menyerap lendir yang keluar ya supaya tidak mengganggu aktivitas dari seorang wanita. Ya sebenarnya pembalut tuh boleh-boleh saja dipakai ya karena kita ingat pada zaman dulu ya ketika belum ada produk-produk pembalut seperti yang banyak diiklankan sekarang ini, wanita juga memakai pembalut tapi bahannya dari kain, biasanya kain katun itu. Nah itu sebenarnya juga bagus juga karena kain katun kan menyerap ya, hanya ribet ya karena harus mungkin sering ini mencuci ya supaya bisa dipakai ulang. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja pakai pembalut ya. Yang penting pembalut ini fungsinya hanya sekedar untuk menyerap cairan atau ekskresi dari cairan yang keluar dari liang kemaluan saja. Jadi tanpa perlu ada, maaf ya, saya pernah melihat itu ada pembalut itu diberi rempah-rempah itu. Ya sebetulnya itu kurang tepat ya, karena ini yang kemaluan ya. Kalau rempah-rempah itu baiknya untuk mungkin jamu diminum ya. Kalau yang kemaluan tidak perlu diberi rempah-rempah itu. Ya, ya, baik, silakan dilanjutkan. Ya, maksud pertanyaan kedua, apakah KBIUD juga dapat menyebabkan keputihan dokter? Ya, baiklah. Jadi sebenarnya gini, kita coba kita ini memahamkannya dari ini. Kalau kita ini eh, mengulum permen, ya itu kan cairan dari ludah itu kan meningkat. Sama juga IUD. IUD itu kan benda asing, dimasukkan ke dalam liang kemaluan. Nah, akan bereaksi mengeluarkan lendir, tapi sebetulnya itu bukan penyakit. Itu hanya reaksi normal aja. Ketika bagian tubuh itu ada benda asing, itu akan mengeluarkan cairan ya, yang agak banyak. Jadi itu bukan penyakit ya. Jadi tak apa-apa, itu wajar. Ya, silakan lanjut. Masuk pertanyaan ketiga, kalau wanita keputihan lama dan tidak sembuh-sembuh, mungkin apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi gini, kalau keputihan fisiologis itu kan terjadinya itu hanya beberapa waktu, itu tidak terus-menerus. Kalau seorang wanita mengeluarkan cairan atau ekskresi dari liang kemaluannya itu banyak terus-menerus, apalagi ada perubahan tadi, bau, tekstur, ya, kemudian warna, ya patut kita waspada. Ya, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter supaya dokter bisa memastikan apakah ini fisiologis, apakah ini patologis atau penyakit. Masuk pertanyaan keempat, boleh tidak wanita itu pakai ratus vagina dokter? Ya, sebenarnya ratus ini kan pewangi ya. Jadi ratus ini kan setahu saya itu semacam rempah-rempah, misalkan dari kayu gaharu, kayu cendana yang dibuat rempah-rempah, kemudian dibakar ya, uapnya itu dimasukkan. Ya boleh-boleh aja sekali-sekali, boleh itu pewangi itu, Mak. Jangan rutin ya, nah rutin karena bagaimanapun itu pasti ada zat-zat kimiawi yang bisa mempengaruhi fisiologi dari liang kemaluan. Masih ada pertanyaan? Untuk pertanyaannya vagina bau tapi tidak keputihan. Bagaimana cara pengobatannya dokter? Ya, jadi gini, bau dari liang kemaluan itu sebenarnya mirip juga bau dari mulut. Tiap orang itu mengeluarkan bau sendiri-sendiri yang khas. Asal baunya itu tidak menyengat, ya, tidak berbau busuk, itu tidak mengapa. Itu masih termasuk hal yang fisiologis. Jadi seorang wanita yang dari liang kemaluannya ada bau tidak perlu risau, ya, asal tidak bau yang menyengat seperti misalnya ikan busuk itu, ya itu sebetulnya bukan penyakit ya. Itu sama seperti bau badan, tiap orang tuh punya bau sendiri-sendiri ya. Masuk pertanyaan berikutnya, seminggu selesai tapi setelah itu biasa keluar flek-flek warna coklat,
Apakah itu satu yang normal? Iya, jadi itu namanya istilahnya spotting ya. Sebenarnya itu kalau tidak berlangsung terus-menerus berbulan-bulan itu masih termasuk yang fisiologis yang normal. Jadi tidak perlu riset. Ya. Cukup. Ya, untuk pertanyaan sudah selesai dokter. Baik, terima kasih dokter untuk acara bincang-bincang pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Dr. Kusma memberikan manfaat kepada kita semua, terutama bagi para ibu-ibu dan wanita putri seputar kemudian. Semoga kita sehat selalu. Ya, baiklah Mbak Tuti ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi kalau seorang wanita mengalami keputihan tidak terlalu risau ya. Andai kata ada keputihan yang dicurigai ke arah dan patologis, segera periksa ke dokter. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Terima kasih kepada Ibu Hastuti yang telah memandu acara kita. Terima kasih kepada Dr. Usman Arifin yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Insya Allah, acara pada pagi hari ini akan diadakan secara teratur setiap bulan pada pekan ketiga pukul 9 di live channel media sosial RSIA Aisyah Klaten yang sebelumnya akan kita beritahukan lewat media sosial kita. Jangan lupa kepada para sahabat RSIA untuk like dan follow Instagram media sosial kita RSIA Aisyah Klaten untuk mengetahui info terbaru dari kita. Akhir kata, terima kasih kepada sahabat RSIA dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.